لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita hidayah Islamnya, taufiknya untuk beribadah kepadanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk terus salat berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan cara belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya beberapa waktu ini tertarik dengan mengkaji Al-Qur'an, dengan membahas atau mentadabburi serta menafsirkan Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan panduan hidup kita, merupakan panduan dan juga pedoman hidup kita. Karena sangat disayangkan pada hari ini kita sering mengaku cinta Al-Quran, sering mengaku bahwa Al-Quran harus kita ikuti dan kita laksanakan, tapi kita jarang untuk membacanya, apalagi sampai membahas, mengkaji. Ternyata ketika kita mengkaji Al-Quran, membahas dan menafsirkannya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita amalkan, dan menambah begitu banyak wawasan kita, dan juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas yang sering kita baca, yang sering juga kita dengar, bahkan di antara surat yang pertama ataupun surat setelah surah Al-Fatihah. Surah apa itu Pak? Setelah Al-Fatihah? Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah Pak? Sapi. Hah? Sapi betina apa sapi Pak? Sapi betina. Nah Bapak Ibu, pertama ternyata ada kesalahan terjemahan. Ada kesalahan terjemahan. Nah, Baqarah Pak ya? Ya. Nah, terjemahan yang banyak beredar dari terjemahan itu sudah kita banyak ada terjadi kesalahan. Terjemahan yang banyak beredar ya Al-Baqarah itu, kalau kita lihat di buku terjemahannya, sapi betina. Padahal Bapak Ibu di situ tidak disebutkan dia jenis kelaminnya apa. Kata Al-Baqarah diambil dari kisah Nabi Musa bersama Bani Israil. Ketika terjadi pembunuhan di Bani Israil, orang bertanya-tanya, ini siapa yang membunuhnya? Mereka nggak terima, ini kenapa dia mati? Nggak terima mereka. Akhirnya apa? Mereka minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, ya sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu kalau dia hewan, ketika dikatakan baqaratun ada tata marbutohnya, itu menunjukkan dia seekor. Dia menunjukkan seekor Pak. Tak melihat jenis kelaminnya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Sulaiman bersama semut. Mungkin Pak pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman dengan semut, ketika Nabi Sulaiman lewat dengan tentaranya yang banyak itu. Semut-semut mengatakan apa? Masuk kalian semua yang terinjak oleh pasukan Sulaiman. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalatin namlatu an-namlatu ayyuhan namlu. Ya. Kata yang pertama an-namlatu menggunakan tata marbutoh, yang kedua an-namlu tak menggunakan tata marbutoh.
Karena kata yang pertama an-namlah itu seekor semut berkata kepada rombongannya atau kepada semut-semutnya, ayuhan namlu. Jadi ketika orang mengatakan an-namlah itu artinya seekor semut, an-namlu itu artinya semut secara umum banyak. Nah, ketika kita mengatakan al-baqarah itu artinya seekor sapi. Kalau al-baqarah baru dia sapi yang banyak. Ya, baru dia sapi yang banyak, tak melihat jenis kelaminnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, dari surat ini diambil, Al-Baqarah ini penamaan surat diambil dari kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Ketika ada terjadi pembunuhan, tak tahu siapa yang membunuhnya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, perintahkanlah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, apapun sapi itu. Tapi orang Bani Israel ini orang yang merengkel. Padahal kalau mereka ambil sapi tengah jalan itu di mana pun, entah sapi Pak Arif umpamanya waktu itu kalau ada, entah sapi apapun mereka ambil, mereka potong jadi barang, sudah melaksanakan perintah. Tapi karena mereka umat yang mengenyel, banyak tanya begitu, tanya nggak manfaat Pak. Jadi apa kata mereka? Wahai Musa, coba tanya kepada Allah, kepada Tuhanmu, gimana si sapi itu? Gimana bentuknya, gimana warnanya, gimana sifatnya. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan kesulitan. Ya, padahal kalau sapi apapun yang mereka sembelih jadi. Ya, sehingga ketika dapat mereka dengan susah payah dengan membeli harga yang mahal, mereka potong, ya, kemudian dipukulkan sebagian daripada sapi tersebut kepada mayit ini, jenazah ini, dia hidup sebentar dan mengatakan yang membunuhku si fulan. Kemudian dia mati. Ya, kemudian dia mati. Itu zaman pada masa zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, ini surah Al-Baqarah Pak, yang artinya ialah seekor sapi. Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas di awal-awal surat Al-Baqarah. Subhanallah Pak. Kalau saya terkadang ketika mendalami dan menafsirkan serta mentadaburi Al-Quran, terutama di awal surat ini, sangat menakjubkan sekali. Sangat menakjubkan. Ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alif lam mim. Kita hanya mengkaji sekitar 5 ayat saja, Pak. Alif lam mim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 huruf, alif, lam, dan mim. Banyak orang memberikan penafsiran, alif itu Allah, lam itu ini, mim itu malaikat. Penafsiran sebenarnya tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Sehingga penafsiran benar adalah alif lam mim itu artinya adalah Allah, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dan inilah di antara bentuk mukjizat Al-Qur'an. Dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW itu di antara kehebatan yang ada pada zaman itu ialah syair. Orang yang pandai syair, pandai bersastra pada masa Nabi Muhammad, pada zaman kafir Quraisy waktu itu jahiliyah, dialah orang yang hebat. Orang yang terpandang. Ketika Al-Quran turun dengan membawa mukjizatnya, tak bisa mengalahkan Al-Quran. Siapapun tak bisa mengalahkan Al-Quran. Makanya pada ayat yang sangat banyak Allah menantang orang-orang kafir Quraisy, coba kalian buat itu contohlah seperti Al-Quran, 1 ayat saja. Tak ada yang mau. Karena kelihayan dan kehebatan dan kebagusan daripada kesastraan bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Tata bahasanya, maknanya, kalimat-kalimatnya, dzauqnya, rasanya, tak ada yang bisa menandingkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita membacanya alif lam mim. Karena pada 3 huruf ini tak mengandung harokat, tak memiliki harakat. Harakat itu kan Pak, dia berupa a, i, u. Maka dibaca dia hurufnya. Orang yang baru membaca Al-Quran dia akan baca apa? Alama, begitu Pak Itu bacaan yang salah. Kenapa? Dia nggak ada harokatnya. Yang ada ialah mat. Yang adalah mat. Kalau kita bilang waktu kecil adalah baris seperti kumis, kata guru kita dulu mengaji. Jadi bagaimana? Berarti dia diucapkan secara panjang. Alif, nggak ada barisnya. Lamnya ada tanda baca panjang. Maka dibaca alif lam mim. Itu cara membacanya. Yang paling parahnya Bapak Ibu, banyak orang salah dalam membaca pada surah Maryam. Pak pada surah Maryam banyak sekali, bahkan guru-guru ngaji salah membacanya. Apa Pak? Kaf ha ya ain
karena kita memahami bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi kenapa? Karena ini huruf-huruf yang Allah yang hanya mengetahui maknanya, kemudian tidak memiliki harokat, dalam arti kata tak ada baca a-i-nya, ya a-i-u-nya, maka dia dibaca hurufnya saja, tapi karena ada tanda baca panjang di situ, dipanjangkan pengucapan hurufnya, sehingga kita mengucapkan kaf, ha, ya, yang ada apa? Ada hurufnya ha, ya, ain, shad, shad. Itu cara membacanya. Nah, sama seperti alif, lam, mim. Ini Allah mulai surat Al-Baqarah dengan 3 huruf yang hanya Allah yang mengetahui makna. Apa tujuannya? Untuk ya menjadi bahan perhatian kita, bahwa Allah ingin membicarakan, menjelaskan tentang suatu perkara yang sangat penting. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah. Bapak Ibu, ini karena Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah. Ini apa Pak? HP maksud saya dia, tadi menggunakan aplikasi Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah menekankan kepada kita dzalikal kitab, bahwa Al-Quran itu, Alkitab maksudnya Al-Quran itu la raiba fi, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bapak Ibu, di antara keimanan kita kepada Al-Quran ialah bahwa Al-Quran itu maknanya dan lafaznya semuanya dari Allah. Haram hukumnya ada orang yang meragukan Al-Quran meskipun hanya 1 huruf. Meskipun hanya 1 huruf, haram hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa murtad dia karena apa? Mengingkari ya tentang Al-Quran meskipun hanya 1 huruf. Kalau ada yang mengatakan dzalika kitab, dzalikanya itu enggak ada itu dalam Al-Quran, nah dia telah ingkar kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, huruf-hurufnya, makna-maknanya begitulah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran kata Allah tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata apa yang Al-Quran sebutkan ya tentang masalah-masalah ilmiah yang ada pada hari ini terbukti. Contohnya Bapak Ibu, Al-Quran menceritakan tentang proses terjadinya janin. Bagaimana awal manusia itu terbentuk di dalam rahim ibunya. Nah hari ini ya ada punya alat. Para ilmuwan, orang barat memiliki alat. Mereka bisa melihat dan bisa meneliti. Mereka merasa bangga dan hebat. Kami yang menjumpai teori ini, bahwa anak itu dimulai daripada air mani, kemudian menjadi ini, menjadi itu, sampai dia menjadi seorang bayi. Kemudian disampaikan kepada mereka, itu sebenarnya sudah jadul. Ya, Al-Quran sudah sejak lama menceritakan tentang proses terjadinya manusia. Dan Al-Quran Allah sebut surah Al-Hajj, ya, dan beberapa ayat lainnya. Maka mereka merasa kok bisa? Karena pada masa Nabi Muhammad nggak ada alat canggih, Pak. Nggak ada alat USB, nggak ada alat dan alat itu. Jadi dari mana Nabi Muhammad mendapatkannya? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa air laut dan air sungai itu tak bisa menyatu, Pak. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bahwa di antara air laut dan air sungai itu, air tawar, air asin itu nggak bisa bersatu. Ternyata dibuktikan pada hari ini, Pak, memang begitu. Ketika pertemuan antara air sungai dengan air laut itu akan nampak perbedaannya, Pak. Air laut bernampak hijau, sungai biasanya agak sedikit keruh. Tak bisa mereka menyatu. Subhanallah, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi Bapak Ibu kemujizat Al-Quran yang pada masa Nabi Muhammad yang nggak bisa dilihat, tak mungkin bisa diketahui, dan hari ini terbukti oleh manusia dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, alat-alat canggih dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Hudan lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada manusia untuk sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa itu akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Baik dalam masalah akidah, dia lihat dalam Al-Quran.
juga dalam masalah sholatnya, masalah ibadahnya, dia lihat Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan dia dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dan dalam muamalahnya. Itulah orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Oh, berarti kita hanya mengikuti Al-Quran saja? Keliru Bapak Ibu. Karena pada hari ini ada namanya kelompok ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi, mengingkari hadis Nabi. Kata mereka, tak perlu kita mengikuti selain daripada Al-Quran. Udah Al-Quran yang kita ikuti, hadis itu tak perlu, kata mereka. Anda salah. Karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Kalau memang benar kita ingin mengikuti Al-Quran, dalam Al-Quran terisi wa atiullah wa atiur rasul, patuhilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga sebut dalam surah Al-Imran, katakan Muhammad kepada manusia, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kompleks Pak. Orang yang mengingkari sunnah Nabi itu keliru, tak membaca Al-Quran mereka. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi, ya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita pernah kaji pada kajian-kajian sebelumnya. Terkadang ketika Allah menyebutkan satu kata, Allah memberikan penafsiran dan sifatnya pada ayat-ayat berikutnya. Sebelumnya pernah kita bahas surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, ketika Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan juga surga yang luas seperti langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan pada ayat berikutnya siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu ialah yang berinfak ketika susah maupun ketika senang dan seterusnya. Nah, pada itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang yang bertakwa, yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai panduan hidup mereka, petunjuk hidup mereka. Allah menyebutkan pada ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada yang gaib. Subhanallah. Bapak Ibu, berapa ada beriman kita Pak? 6 Pak ya. Yang pertama apa Pak? Beriman kepada Allah. Itu Pak. Tapi kenapa dalam surah Al-Baqarah ini di awal-awal ini Allah mengatakan beriman kepada yang gaib? Kenapa Allah tak menyebutkan alladzina yu'minuna billah, orang yang beriman kepada Allah? Bukankah beriman kepada Allah merupakan rukun Islam yang rukun iman yang pertama? Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman kepada yang gaib? Bapak Ibu, di sini pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat penting. Pertama, kita ingin meluruskan pemahaman masyarakat yang mengatakan bahwa beriman kepada yang gaib ialah beriman kepada gundurwo itu ada, kuntilanak itu ada, hantu itu ada, jin itu ada. Ini pemahaman masyarakat kita ketika membahas tentang beriman kepada yang gaib. Ini salah total Bapak Ibu, salah mutlak pemahaman seperti ini. Makna gaib itu bukanlah alam gaib saja yang kita pahami pada masyarakat kita, yaitu tentang masalah alam jin, alam setan, alam hantu. Bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang gaib, itu maknanya ialah yang belum terlihat oleh kita dan belum terjadi. Itulah hal-hal yang gaib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan beriman kepada hal yang gaib, bukan kepada beriman kepada Allah? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan beriman kepada yang gaib, maka semuanya mencakup rukun Islam yang 6 itu. Beriman kepada yang gaib mencakup semua rukun iman yang kita hafal yang ada 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir dan qadar. Semuanya dicakup dalam beriman kepada hal yang gaib. Tahu Pak, kita beriman Allah itu ada Pak? Ada. Pernah kita melihat Allah? Tak pernah kita melihat Allah. Tapi pasti akan melihat Allah selama pasti melihat Allah ketika kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini Allah itu ada.
yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, ya, memberi kita makan, memberi kita hidayah, kita yakin itu. Ini maknanya beriman kepada yang gaib. Kenapa? Belum terlihat oleh kita. Beriman kepada malaikat, ini pernah melihat malaikat Pak? Enggak. Malaikat itu ada berapa? Banyak sekali jumlahnya. Berarti malaikat termasuk perkara yang gaib. Maka orang yang beriman itu mereka beriman kepada hal-hal gaib, maknanya ialah kepada sesuatu yang belum nampak, yang tidak nampak sama dia dan yang belum terjadi. Hari kiamat, Bapak Ibu, surga, neraka, semuanya hal-hal yang gaib. Nah, apa konsekuensinya Bapak Ibu kalau kita beriman kepada yang gaib? Ini sebenarnya sangat luas sebenarnya. Ketika Allah menyebutkan beriman kepada yang gaib, itu mencakup segala aspek hal-hal yang gaib, segala aspek rukun iman yang 6. Termasuk tentang surga, neraka, termasuk tentang pahala, tentang dosa. Ini semuanya hal-hal yang gaib. Ketika Allah menceritakan tentang keutamaan penolakan jenazah, Nabi mengatakan kalau sholat jenazah itu pahala seperti 1 kilo. 1 kilo itu sebesar gunung Uhud. Ketika kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali takbir, adakah kita melihat Bapak Ibu pahalanya sebesar gunung Uhud? Lihat nggak Pak? Nggak lihat Pak. Nggak lihat. Beda kalau seandainya, contoh nih Pak, ada perlombaan. Siapa yang menang lomba lari, dia bisa mendapatkan sebuah mobil. Mobil umpamanya Avanza. Menang dia, dapat depan mata dia itu Avanza. Makanya orang berlomba-lomba, kenapa? Nampak hadir di situ Pak. Itu Avanza, itu kereta sepeda motor, itu kulkas, nampak depan mata mereka. Sehingga ratusan manusia ikut mendaftar dan ikut lomba. Kenapa? Nampak sama mereka hadiah itu. Makanya mereka berlomba-lomba dalam masalah dunia ini, mendapatkan hadiah tersebut. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka beriman kepada yang gaib, termasuk tentang masalah pahala. Pahala sebesar gunung Uhud ketika orang menolak jenazah nggak nampak sama kita. Tapi orang beriman, dia mengimani dan mempercayainya. Nah, konsekuensi daripada iman ini Bapak Ibu seharusnya meningkatkan amalan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada yang gaib Pak. Beriman kepada yang gaib. Surga, neraka, pahala, dosa, malaikat, hari kiamat, ya, dan seterusnya. Termasuk juga Bapak Ibu kita mengimani bahwa Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu Pak, ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Bapak Ibu, tanda-tanda kecil kiamat itu semuanya sudah hampir terjadi. Kalau dipresentasikan bisa dikatakan 90% lebih sudah terjadi. Di antara tanda kiamat kecil adalah Bapak Ibu, tanda kecil untuk hari kiamat akan terjadi. Dekatnya hari kiamat itu ialah ketika Nabi Muhammad diutus. Kata beliau, aku wasa'atu hakada. Aku dan akan terjadinya hari kiamat, dekatnya itu waktunya adalah segini katanya. Ya. Menunjukkan apa? Dekat sekali. Dan Nabi menceritakan belasan bahkan puluhan tanda-tanda kiamat. Kalau semuanya sudah terjadi ini dan tinggal menunggu kiamat besar, maka hancurlah dunia ini. Bapak Ibu, di antara yang Nabi sebutkan ialah tanda hari kiamat itu ialah benda mati bisa berbicara. Pernah dengar Pak benda mati berbicara? Hah? Coba Bapak hidupkan HP Pak. HP ini Pak. Google Map Pak. Belok kanan, belok kiri. Kan benda mati, tapi dia berbicara. Subhanallah Pak. Itulah kehebatan ataupun di antara bentuk ya bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian para ulama mengatakan ketika Nabi menyebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat ialah benda mati berbicara. Televisi benda mati, tapi dia bisa berbicara, memiliki suara. HP ini benda mati Bapak Ibu, tapi dia bisa berbicara. Telepon, ya, radio, ini kan semuanya benda mati, tapi dia berbicara, memiliki suara. Di sini kata para ulama kita di antara bukti kenabian Nabi Muhammad benda-benda mati berbicara. Inilah di antara tanda. Makanya saya katakan Bapak Ibu, ya kalau merupakan tanda-tanda kecil kiamat itu hampir semua terjadi, semuanya hampir terjadi. Ya, itu tanda-tanda kecil.
Kalau kiamat besarnya nanti Pak ada namanya, ya tanda kiamat besar itu ialah seperti matahari terbit dan tempat dia tenggelam. Dajjal keluar, ya Imam Mahdi keluar, ya Mahdi keluar, Dukhon keluar dan semisal itu tanda kiamat besar. Kalau sudah terjadi satu saja tanda kiamat besar, dekat lagi itu Pak, kiamat-kiamat tanda yang lainnya hancurlah dunia ini. Hancurlah dunia ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, ya orang yang beriman, yang bertakwa itu ialah mereka beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mereka mendirikan sholat. Subhanallah Pak. Ya, di antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim adalah sholatnya. Banyak, ya belasan bahkan puluhan ayat Allah menceritakan tentang masalah kewajiban kita mengerjakan sholat. Ini nggak usah kita bahas lagi Pak, sudah banyak penjelasan para ustadz kita tentang bagaimana sholat. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita sudah sholat, Bapak Ibu coba perhatikan keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, perintahkan mereka dan ajak motivasi mereka untuk mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan perkara yang sangat penting, rukun Islam yang kedua. Bahkan para ulama memperdebatkan keislaman orang yang tak mau mengerjakan sholat. Sebagian ulama mengatakan yang nggak mau sholat dia sudah murtad. Sebagian mengatakan dia masih muslim tapi dia dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu mereka menginfakkan sebagian daripada harta mereka. Sebagian daripada harta mereka. Sebagian saja Pak. Ya. Ini sudah kita bahas pada penafsiran surah Al-Imran yang pernah kita kaji. Bapak Ibu, mari kita biasakan untuk berinfak dan bersedekah meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya 1.000, 2.000, tapi kita rutinitaskan untuk berinfak dan bersedekah. 1.000, 2.000 itu enggak apa namanya Pak, enggak terasa Pak. Itu sangat kecil sekali. Ya. 5.000 sangat kecil, tapi dia kalau kita kerjakan rutinitas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai ialah amalan yang dikerjakan secara rutinitas, selalu dan sering meskipun dia sedikit. Ya, kadang kita berinfak umpamanya berapa? 100.000, cuma setahun sekali Pak, sebulan sekali, seminggu sekali. Ya, lebih baik kita rutinitas setiap hari dalam kehidupan kita ini kita berinfak dan bersedekah meskipun hanya 1.000, 2.000, 3.000, tapi ada harta daripada sebagian harta kita infakkan untuk orang lain, untuk masjid, ataupun untuk dakwah, ya dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tentu dua perkara ini sangat sering kita bahas Pak ya, tentang masalah sholat, tentang masalah infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan juga orang-orang yang bertakwa itulah mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu. Bapak Ibu, kita percaya dengan Al-Quran, percaya Pak ya, iman Pak ya. Semua kita beriman kepada Al-Quran. Nah, apakah kita juga wajib beriman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur? Kita lainnya Pak, wahyu-wahyu lainnya. Apa kita beriman? Beriman Pak. Tak boleh kita mencaci maki Taurat, tak boleh kita mencaci maki Injil, tak boleh kita mengingkarinya. Karena apa? Injil, Taurat, Zabur, dan juga kitab-kitab lainnya Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, itu semuanya merupakan wahyu dari Allah. Hanya saja keimanan kita Bapak Ibu ialah Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang ada ini sudah dirubah dan diotak. Kita beriman memang Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Iya. Beriman bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kita beriman bahwa Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Itu keimanan kita, keyakinan kita. Wajib kita beriman. Hanya saja untuk kitab-kitab lainnya selain Al-Quran, ya sudah diotak-atik oleh manusia dan sudah diubah. Tak original lagi dia Pak. Tapi Al-Quran yang kita yakini ialah sampai hari kiamat tak akan mungkin bisa dirubah oleh manusia. Allah yang menjaganya. Itu keyakinan kita. Ya, itu keyakinan dan keimanan kita. Jadi Pak, kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, ya, apa yang terdapat daripada selain Al-Quran sudah terhapus semua hukumnya ketika Al-Quran diturunkan. Kalau kita membahas Bapak Ibu dulu pada masa di syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau ada najis Pak, ini kena pakaian kita, itu dipotong najisnya, bukan dibersihkan.
Pada masa Nabi Muhammad bagaimana? Ada najis ya bersihkan dengan air, sudah hilangkan. Ya. Dahulu pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya pada umat sebelum syariat umat Nabi Muhammad ini, syariat Nabi Muhammad, orang yang berbuat dosa besar maka dia harus membunuh dirinya. Itu syariat pada masa sebelum Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana Pak orang berdosa besar? Hanya bertobat. Subhanallah Pak. Kita umat akhir zaman Pak. Tapi umat yang paling disayang dan diberi banyak keringanan. Dan umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga, kita lah umat ini. Maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian Bapak Ibu, ternyata masih banyak di antara umat Nabi Muhammad yang tak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah. Sesungguhnya semua umatku sebenarnya kata Nabi itu masuk ke dalam surga. Sebenarnya semua umat Nabi Muhammad ini Pak masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kita seharusnya semuanya masuk ke dalam surga kata Nabi Muhammad. Tapi ternyata ada di kalangan umat Nabi Muhammad dia nggak mau masuk ke dalam surga. Sok kali dia enggan. Apa kata Nabi? Ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya Rasulullah kata para sahabat, siapa orang yang ingin masuk ke surga itu? Kan enak ke surga, tapi kenapa dia tidak mau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan orang yang mentaatiku maka dia masuk ke dalam surga. Tapi orang yang mengingkarinya, durhaka kepadaku, tak mau mengikuti ajaranku, dialah orang yang enggan. Dia sendiri nggak masuk surga Pak. Yang nggak mau masuk ke dalam surga. Kata Nabi, tak mau diikutinya. Dia sendiri tak mau. Begitu. Ya kesalahan dia, bukan kesalahan Nabi Muhammad SAW. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka beriman kepada hari kiamat. Ya kita wajib mengimani bahwa hari kiamat pasti terjadi dan kapan terjadinya hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Tak ada satu makhluk pun, bahkan malaikat Jibril alaihissalam ataupun Nabi Muhammad yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Tapi Nabi hanya menceritakan dan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, maka dekatlah hari kiamat tersebut. Persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian. Nah terakhir Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat kelima ini menyebutkan pembahasan kita, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau kita bisa mengamalkan apa yang kita sebutkan di atas Bapak Ibu, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, kemudian beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada yang gaib, kita sholat, kita puasa, kita juga berinfak atau bersedekah, kemudian kita juga beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, serta kepada hari kiamat kita beriman dan meyakini pasti terjadi, maka kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan orang-orang yang beruntung dunia maupun di akhirat. Baik Bapak Ibu, inilah yang mungkin dapat kita kaji, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama ini masalah keimanan Pak ya, kebanyakan masalah keimanan dan juga amalan, termasuk di sini ialah sholat dan bersedekah atau berinfak, berzakat. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ini masalah syirik. Ya, syirik. Jadi kalau kita meyakini selain meyakini pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah syirik ya. Meyakini dia apa nih Pak? Dalam masalah apa? Meyakini kita percaya kepada sesuatu di luar pada Allah, walaupun dia merupakan yang sebenarnya besar biasa ya. Yeah. Nah, selain dari merupakan misalkan kita percaya kepada dukun atau itu dosa itu bisa terampuni atau enggak? Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mengampuni semua dosa. Artinya apa? Kalau kita mau bertobat, apapun dosa itu, maka Allah akan mengampuninya. Apapun dosa tersebut. Bahkan termasuk dosa syirik. Orang yang pernah melakukannya atau orang yang telah melakukannya
maka ketika dia bertobat dengan taubat yang benar, taubatan nasuha, maka Allah pasti mengampuni dosanya tersebut. Apa yang taubatan nasuha? Taubat yang benar ialah taubat yang memenuhi 3 syarat. Pertama, dia berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Kalau dia tak pernah datang ke dukun, atau kebiasaan dia kalau punya masalah pergi ke dukun, tahu dia hukumnya ternyata haram, termasuk perbuatan syirik besar, dosanya sangat besar, tidak terancam masuk neraka, tahu dia, maka dia wajib berhenti, jangan ke dukun lagi. Yang kedua, syaratnya ialah dia wajib menyesalinya. Ya Allah, dosa besar kalian, ya Allah. Ya, datang ke dukun aku kemarin, ya Allah. Ampunkan dosa, ya Allah. Aku menyesali perbuatan, ya Allah. Meminta ampunan dan menyesali perbuatan kita, mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga, ini termasuk dosa-dosa lainnya, Pak, yang minum-minuman keras, tidak sholat, dan semisalnya. Syarat yang ketiga, taubat yang benar itu adalah taubatan nasuha, ialah kita berjanji dan bertekad tak akan mau mengulanginya kembali. Tak akan mau mengulanginya kembali. Orang yang bertaubat daripada perbuatan syirik, bertekad dan berjanji dia, hari ini aku berjanji dan bertekad tak akan mau mengulangi perbuatan syirik itu kembali, gak akan ke dukun lagi, ya. Tapi kalau biasa ke dukun lagi berarti dia nggak taubat yang benar, nggak termasuk taubatan nasuha. Taubat yang benar ialah orang yang meninggalkan secara mutlak, utuh, ya, total dosa yang dia lakukan dan dia menyesali di hadapan Allah dan tak mau lagi dia mengulanginya. Tak mau lagi dia mengulanginya. Sama seperti anak muda ataupun orang tua yang hari ini dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Dulu ketika masa muda tak sholat dia tidak sholat. 10 tahun dia tidak sholat. Sekarang dia baru sadar dan bertobat kepada Allah. Maka pertama dia harus mengerjakan sholat. Kedua, dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah selama hidupnya sampai dia mati meninggalkan sholat. Harus dia jaga sholat tersebut sampai dia mati. Ini di antara taubat yang benar, dan Allah pasti mengampuni dosa 10 tahun yang lalu ketika dia tidak mengerjakan sholat. Begitu, Pak. Wallahu ta'ala. Lagi Pak, pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Cuma kita baru sekarang. Ya. Dari Armet. Oh, masya Allah, Pak ya. Alhamdulillah. Armet ini dekat nih, Limau Manis, Pak ya. Alhamdulillah, kemarin dia memang komunitas hijau yang mencari. Oh, masya Allah. Alhamdulillah, sebelum kasih tahu, alhamdulillah terus langsung ini Pak Hidayat. Iya. Jadi saya selalu menyampaikan semua dosa akan diampuni. Iya. Kecuali dosa syirik. Iya. Kalau kita lihat di Al-Quran, itu nggak ada disebutkan iblis. Saya nggak menyebut setan, karena setan itu bukan makhluk, tapi sifat satona. Jadi iblis itu di situ disebutkan dosanya dia nggak syirik, dia percaya Tuhan. Hanya dia engkar nggak mau sujud aja jadi dosa. Jadi dari di sini yang mau tanyakan, apakah iblis itu juga nanti masuk surga? Kan dia kan enggak, dia kan tetap mengakui Tuhan, itu Tuhan yang menciptakan dia. Cuma dia dosanya mengingkari, nggak mau sujud. Mungkin itu saja. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama tadi tentang masalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada perbuatan syirik. Ini maknanya adalah bahwa semua dosa bisa diampuni kecuali syirik adalah selain dosa perbuatan syirik pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kalau Bapak Ibu orang yang umpamanya pernah dia itu mohon maaf berzina umpamanya, bisa jadi kelak pada hari kiamat Allah mengampuni dosa dia, mengampuni dosanya, atau dia setelah disiksa terlebih dahulu di neraka kemudian Allah ampunkan kemudian dia masuk ke surga. Berbeda dengan perbuatan syirik. Kalau syirik, orang yang mati di atas kesyirikan, selamanya dia kekal di neraka. Allah ampuni dosanya, kekal jadi neraka. Tentunya Bapak Ibu nggak bisa kita ponis semua orang masyarakat kita. Bisa jadi nggak tahu tentang masalah hukumnya. Dan pula ketika kita lihat ada yang mati, oh ini dukun nih, ataupun dia padahal nggak tahu mungkin hukumnya apa, atau nggak tahu kita bagaimana dia sebenarnya, begitu kan? Tak bisa kita memponisnya. Tapi secara umum memang perbuatan, kita hanya berbicara tentang masalah perbuatan, Pak ya. Perbuatan syirik tak menentukan orangnya, kita tak menentukan orangnya. Tapi perbuatan syirik itu membuat pelakunya kekal di neraka.
Tapi nggak bisa kita vonis ini kemarin pendukun, ditabrak mobil dia, syirik dia, mati dia kekal, nggak bisa kita vonis Pak. Ya. Ya pertama Pak, kita nggak tahu, ya kita nggak tahu karena mungkin kejahilan dia, tak ada masalah agama, maka dia melakukannya, bisa jadi Pak, belum sampai masalah agama kepada dia, seperti itu, ya. Baik, tapi perbuatannya iya, orang yang melakukannya dia kekal di neraka. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau syirik, ya tadi kita sebutkan orang yang mati di atas kesyirikan ataupun orang berbuat dosa besar mati sebelum dia bertobat. Kalau syirik nggak mungkin Allah ampuni, tapi syirik bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Ya, itu masalah daripada makna ya semua dosa Allah ampuni kecuali syirik, itu maknanya Pak ya, kecuali syirik. Tapi semua dosa apapun itu termasuk syirik, meninggalkan sholat, mencuri dan semisalnya. Kalau seorang itu bertobat sebelum dia meninggal dunia, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Itu Pak ya, itu taubat. Kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa semua dosa Allah ampuni kecuali syirik, ini bagi orang yang meninggal sebelum dia bertobat. Kalau dia sudah bertobat, semua Allah ampuni. Semuanya Allah ampuni dosa apapun itu. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah iblis. Ya, iblis tidak berbuat syirik. Bapak Ibu rahimahumullah, iblis dia termasuk orang yang kafir karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada Allah, maka orang yang tidak beriman disebut dengan orang yang kafir. Kenapa? Tak mematuhi perintah Allah untuk beriman. Nah, iblis juga begitu. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk melihat kepatuhan mereka. Bukan untuk menyembah Nabi Adam. Kenapa? Sujud tersebut kata para ulama itu ialah sujud sebagai penghormatan. Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad seperti pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang dia itu sujud kepada manusia, termasuk perbuatan syirik. Tapi pada masa Nabi Muhammad termasuk perbuatan syirik. Itu syariat namanya syariat. Nah, ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat dan juga kepada iblis untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam dan sebagai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis mengingkarinya. Iblis kafir, tak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki sifat sombong dan angkuh, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan iblis terlaknat. Iblis kafir, kenapa tak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dia daripada api neraka. Tapi sebelum dia keluar, dia meminta kepada Allah mengeluarkan daripada surga, keluar daripada surga, untuk menangguhkan dia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia ingin membawa anak keturunan Adam untuk masuk ke dalam neraka bersama dia. Jadi Pak, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Allah dan iblis bahwa dia akan kekal di neraka karena tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meminta kepada Allah agar diberikan izin untuk menggoda manusia, untuk mengikuti dia masuk ke dalam neraka. Begitu Pak. Dia sebenarnya sudah di awal sudah sebutkan, ketika iblis sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan dia kafir dan dia kekal di dalam neraka. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita baca istilahnya itu peristiwa dari awal, itu sangat panjang Pak ya. Tentu sangat panjang. Dan Allah sudah mengatur semuanya. Menakdirkan semuanya. Begitu Pak. Baik Pak, mungkin sampai sini saja Pak ya. Karena saya juga mohon izin nanti lebih dahulu keluar Pak. Saya ada tugas untuk belajar Pak. Ada tugas. Alhamdulillah saya bangun agak cepat.